Apapun yang mau dia lakukan menurut kehendak dia baik ataupun buruk tetap dia lakukan. Nah, tanpa ibaratnya mendengarkan instruksi dari kata orang lain. Malam. Rumah tarot. Oke, Minal aidin dulu ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Koko Antoni sekarang lagi marak beredar tentang salah satu vokalis band yaitu Virgos yang dikatakan dan pun juga sudah ada yang ngomong yaitu Ustadz Dery bahwa dia selingkuh. Kita ambil posisi tentang Virgos sendiri, karakter dan sifatnya gimana sih? Oke, saya Koko Antoni dari Rumah Tarot. Hari ini kita akan melihat Virgos, karakternya seperti apa ya dari versi tarotnya. Nah, yang terlihat di sini Virgos ini memiliki satu titik mencari kepuasan, ya. Jadi karakter dia kalau belum dapat dengan apa yang dia inginkan, dia akan berjuang. Nah, tanpa memikirkan resiko. Nah, ini karakter dia, ya. Tapi memang memiliki satu tanggung jawab, di mana tanggung jawab ini yang ibaratnya bisa dipertanggungjawabkan oleh dia. Ini karakter dia. Tanggung jawab dalam segi apa nih? Kalau dilihat dari tarot sendiri, tanggung jawab dengan perilakunya. Nah, jadi perilaku dia ini biarpun menyimpang, tapi apa yang telah dia simpangkan ini, dia selalu memberikan satu titik keyakinan. Nah, memberikan satu titik kenyamanan, yaitu tanggung jawab. Nah, ini yang membuat dia terkadang jadi leluasa untuk melakukan apapun. Balik flashback percintaan dan sekarang dia sudah nikah dan punya anak. Apa sih trouble permasalahannya dia dari keluarga? Ya sebenarnya permasalahannya ini kembali pada diri sendiri, yaitu keegoisan. Ya, jadi ketidakpuasan ini yang mengakibatkan apapun yang belum pernah dia lakukan, dia coba, dia ingin melakukannya. Padahal di sini terlihat bahwa dia sudah ada hubungan. Nah, ini yang mengakibatkan salah langkah pada diri dia. Ya, jadi memang terlihat di sini ada satu tanggung jawab, di mana tanggung jawab ini yang memang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Nah, ini yang terjadi pada diri dia. Gembar-gembor yang dibilang dia berselingkuh 2 tahun yang lalu benar atau tidak sih? Sebenarnya di sini bukan masalah 2 tahun yang lalu ya. Kalau dari tarot sendiri terlihat memang dia ini suka selingkuh. Nah, ini dia. Tapi selingkuhnya dia ini memang apik, memang halus, ya. Jadi dia memberikan satu harapan-harapan, cuman harapan itu tidak dipenuhi, tapi dia bisa menutupi. Nah, makanya tidak terdengar oleh publik. Nah, jadi kalau dibilang 2 tahun yang lalu, sebenarnya tahun-tahun belakangan ini pun memang sudah terjadi perselingkuhan. Istrinya sendiri tahu nggak selingkuh suaminya? Kalau dilihat dari tarot, sebenarnya istri ini udah tahu ya bagaimana sifat karakter dari suaminya. Tapi karena rasa memaklumi dan tanggung jawab mempertahankan rumah tangga, ini yang menguatkan hati besar dia. Ya, jadi istrinya sendiri pun serba salah sebenarnya. Ya, kalau dibuat membentuk satu keributan ini terlalu sering. Nah, jadi yang namanya udah kebiasaan, otomatis istrinya ini pasrah. Itu dia, ya, jadi pasrah. Poligami itu permintaan dari suami untuk berpoligami, istrinya menerima nggak sih? Sebenarnya di sini sangat menolak belakang ya, bertolak belakang ya dengan pola pikir sang istri. Karena istri beranggapan daripada dia selingkuh, daripada dia main di belakang ini, yang ibaratnya ya lebih bagus nyata-nyata sajalah. Karena ya kan dari posisi laki itu membuat istri itu menjadi seorang yang soleha. Ya kan, tujuannya apa sih dari si istri? Ya sebenarnya yang terlihat dari tarot di sini, ini kan udah suatu kewajiban seorang suami, ya, membentuk karakter istri itu agar menurut. Nah, jadi posisinya ini memang tidak ada niat untuk perselingkuhan ataupun poligami pada awalnya. Tapi yang terlihat dari tarot di sini bahwa apa yang udah dia lakukan, ya, sesuai dengan perintah agama, ini otomatis posisinya karena manusia tidak luput dari dosa, makanya suaminya pun ibaratnya melakukan di luar dari apa yang sudah dilakukan kepada istrinya. Nah, ini dia. Tapi yang sekarang beredar itu kan
para netizen itu malah berpihak ke lakinya daripada ke istrinya. Apa sih maksud dari tujuan netizen itu membela istri? Ya sebenarnya posisinya di sini ini kesalahan yang ibaratnya terlalu dicuatkan oleh sang istri tentang suami, ya. Karena bagaimanapun aib baik buruknya itu tetap harus dipertahankan. Nah, karena diumbar-umbar oleh sang istri, ini yang mengakibatkan netizen jadi emosi. Nah, itu dia. Ini yang mengakibatkan netizen tidak berpihak pada istrinya. Ya, karena apa? Membuka pintu untuk leluasa poligami suaminya. Kedua, dia tahu kelakuan suaminya, dia hanya diam saja, malah membela. Nah, ini yang sebenarnya buat netizen terpancing jadi emosi. Kan poligami itu kan terjadi karena permasalahan ranjang. Ada nggak sih sisi itu? Sebenarnya di sini bukan masalah ranjang aja, ya. Masalah kesetiaan ini mempengaruhi rumah tangga mereka. Nah, itu dia. Jadi memang terlihat jelas dari taruh di sini ego mereka ini bermain. Ego mereka ini lagi berkembang untuk menguasai keadaan. Sehingga keadaan yang tadinya tidak baik ya menjadi buruk, sedangkan yang buruk menjadi baik. Makanya kedua belah pihak ya antara si suami dan istri ini udah salah pandangan hidup, arah hidup sebenarnya. Tapi istrinya merasa bersalah gak sih dia bongkar suaminya sendiri? Ya sebenarnya istrinya ini udah nggak tahu apa lagi yang harus dia lakukan, hanya untuk mencari popularitas. Nah, ini dia. Makanya ini kesalahan dari manusia di sini. Ya, biar ibaratnya popularitas dia bertahan, dikenal orang, apapun diperjuangkan, biarpun itu salah. Nah, jadi di sini sang istri ini hanya mencari popularitas, hanya mencari perhatian, tapi salah jalurnya. Ya, yang ada malah dihujat. Nah, ini makanya salah prediksi istrinya. Tapi dari sisi suami Virgon itu ada niat untuk meninggalkan suami yang sah nggak sih? Kalau dilihat di sini dia tidak akan meninggalkan, ya, karena bagaimanapun sebelum menikah dia udah tahu sifat suaminya seperti apa. Nah, itu dia, ya. Jadi memang ini udah resiko yang memang harus dia jalankan. Memang ini kewajiban yang dia harus jalankan. Makanya terlihat dari tarot di sini paling enggak ini si istri ini menikmati ya dengan apa yang sudah terjadi. Nah, tapi menikmatinya salah jalan, salah arah. Ini yang membuat jadi hujatan kepada istrinya. Alasan terkuat Virgon berselingkuh apa sih? Yang pertama satu, yaitu dia tadi, ya karena karakter dia ini memiliki satu tantangan yang ingin ibaratnya mencoba apapun yang dia lakukan akan penuh keberhasilan. Nah, ini dia. Makanya ibaratnya di sini sang istri pun tidak bisa melayani Virgon, makanya Virgon mencari wanita lain. Nah, ini yang terjadi, ya. Karena istrinya tidak bisa memaklumi karakter dia, akhirnya terjadi keributan, sering keributan. Ini yang membuat Virgon jadi berpindah hati. Nah, ini dia. Makanya Virgon berani untuk berselingkuh. Tapi dari pihak keluarga sendiri gimana? Dari keluarga dari suami, dari keluarganya atau istrinya gimana? Sebenarnya di sini terlihat dari pihak keluarga pun mereka tidak mau ikut campur. Nah, ini dia, ya. Karena dari mereka mau menikah pun keluarga di sini tidak mengambil peran. Karena mereka ini memang saling sama-sama menyayangi pada waktu itu, biarpun tidak ada persetujuan, pro dan kontra. Makanya sekarang ini yang terjadi pada keluarga Ketujuh Virgon ini, ya keluarga hanya bisa memantau, hanya bisa memberikan nasihat-nasihat, tidak jauh dari itu. Tapi istrinya itu merasa sakit hati nggak sih karena diselingkuhin atau dipilogami? Sebenarnya tidak, karena memang sebelum terjadi sekarang ini pun sebelum-sebelumnya sudah terjadi. Itu dia. Makanya rasa dari rasa sakit hati lah, ya, ataupun ibaratnya galaunya istrinya lah, ini udah nggak bisa dia rasakan lagi karena memang udah terlalui pada waktu dulu itu. Nah, jadi ini hanya sisa-sisanya aja yang sekarang ini yang terjadi. Itu dia. Kalau masalah keuangan sendiri, penghasilan tuh jadi itu atau gimana sih kok? Kalau masalah keuangan di sini mereka dua-dua saling mencari, ya, saling melengkapi, ya. Memang dari perekonomian tidak terlihat di sini, ya, tapi dari perilaku lah yang mengungkapkan semua kejadian-kejadian yang terjadi pada mereka. Latar belakangnya Virgon sendiri gimana sih sebelum dia menikah itu?
Yang pertama satu, ini orang bebas. Nah, ya. Jadi apapun yang mau dia lakukan menurut kehendak dia baik ataupun buruk tetap dia lakukan. Nah, tanpa ibaratnya mendengarkan instruksi dari kata orang lain. Nah, itu dia, ya. Tapi kalau dari sekarang ini yang terlihat dari tarot ini karena faktor usia pun bertambah, pengalaman pun sudah bertambah, pendewasaan, maka banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada Virgon sendiri. Hijrahnya dua orang ini ada sangkut pautnya nggak sih dengan poligami? Ya sebenarnya ini tidak ada sangkut pautnya. Ya, tidak ada sangkut pautnya. Karena bagaimanapun apapun yang sudah mereka lakukan untuk saat ini sebenarnya di luar dari akal sehat, tanpa pemikiran yang positif. Nah, ini hanya emosi-emosi sesaat, ya, yang tanpa harus mereka pikirkan bagaimana arah hidup mereka, rumah tangga mereka untuk diarahkan. Solusinya dari kartu itu apa? Oke, solusi buat Virgon dan istrinya. Tetap melangkah, tetap menjalani hidup dan dapat menikmati dengan apa yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Karena keterpaksaan akan membenahi dan membebani kehidupan kalian.